dari eh, saya ulangi, tadinya Boyamin bin Saiman dengan Christophorus Harno ya. Nah, sekarang sudah diberi kuasa kepada Rizky Dwi Cahyo, Marcelinus Edwin, dan Sarif Jafar. Jadi yang hadir di persidangan ini sekarang adalah kuasanya Pak Rizky Dwi Cahyo dengan Pak Christophorus Harno sebagai prinsipal ya. Baik. Permohonan ini sudah kita terima di panel dan sudah dibaca oleh panel bertiga. Jadi selanjutnya dipersilahkan menyampaikan, namun sesuai dengan surat kuasa ini sebenarnya karena kuasanya sudah resmi, sebetulnya tidak lagi disebut sebagai pendamping, ya. Kalau mendampingi itu tidak ada hak suara, hanya mendampingi dan mengarahkan saja kepada si prinsipal. Tapi karena ini sudah ada surat kuasa, sebenarnya bisa kuasanya langsung mengajukan menyampaikan permohonan ini di persidangan. Jadi saya serahkan kepada kuasa maupun prinsipal. Izin yang mulia, Ya. saya Boyamin Saiman yang mulia. Ya, silakan. Diperkenan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan yang mulia. Baik, kalau mau disampaikan langsung oleh prinsipalnya, dipersilahkan. Ya, masih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mekah Al-Mukarramah, saya masih prosesi haji majelis yang mulia. Saya menyampaikan pokok-pokok permohonan. Ini bagian dari ikhtiar kami menyumbang pada negara, kira-kira gitu yang mulia, atas polemik kapankah berlaku masa jabatan 5 tahun dari pimpinan KPK, apakah langsung berlaku sekarang atau berlaku yang akan datang. Dan sehingga permohonan kami sangat sederhana, dan ini bagian dari bahwa yang berhak menafsirkan dari putusan adalah hakim itu sendiri, sementara polemik di masyarakat ini sudah terjadi, dan sehingga kami berikhtiar mengajukan ini sebagai bentuk bagian dari mempertegas dan memperjelas kapan berlakunya masa jabatan 5 tahun itu, apakah berlaku yang sekarang atau berlaku yang akan datang. Dan otomatis permohonan kami ya bagian dari sebuah gugatan, maka menginginkan dalam bentuk berlaku yang akan datang. Tapi bahwa majelis nanti misalnya menolak berarti berlaku yang sekarang dengan segala penafsiran dalam pertimbangan. Kalau dikabulkan berarti berlaku yang akan datang. Itu prinsipnya yang mulia. Pemohon kami adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia dan Christophorus Harno, seorang advokat. Dan kalau permohonan ingin saya sampaikan bahwa kewenangan mahkamah pasti berwenang, tidak saya bacakan yang mulia. Terus berkaitan dengan legal standing, Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia pasti menginginkan pemberantasan korupsi bagus, hebat, dan berprestasi. Dan Christophorus Harno adalah berusia 59 tahun, berkeinginan menjadi advokat. Tapi ini sebenarnya saya ajak aja yang mulia. Beliau sebenarnya sudah jadi pandita di Bali, jadi sebenarnya urusan duniawi sudah tidak ada, tapi kami menginginkan ini bagian dari legal standing supaya masuk, sehingga kami ajak bagian dari ikhtiar menyumbang negara, bagian dari polemik ini. Bagian dari berkaitan dengan legal standing bahwa sekali lagi MAKI menginginkan berprestasi pemberantasan korupsi KPK. Sehingga negara Indonesia adalah negara hukum, bagian dari Undang-Undang Dasar 45. Azas hukum adalah kemanfaatan. Menurut kami pimpinan KPK yang sekarang tidak berprestasi, jadi tidak layak diperpanjang sebenarnya. Terus juga azas hukum juga berlaku adalah tidak berlaku surut. Menurut pemahaman kami, pimpinan KPK 5 tahun itu adalah yang akan datang. Karena pimpinan yang sekarang sejak awal dipilih untuk 4 tahun. Itulah kira-kira alasan permohonan kami yang mulia. Dan berkaitan dengan beberapa hal, misalnya Christophorus Harno itu sekarang usianya 59 tahun,
kalau nanti diperpanjang 1 tahun lagi sudah 60, dan kalau toh terpilih atau tidak terpilih, periode kedua sudah tidak bisa memenuhi karena usianya sudah 65. Kira-kira legal standing-nya itu Yang Mulia, dan permohonan sudah jelas di situ. 3 alasan sudah kami sampaikan di awal, dan petitum silahkan Pak Harno yang membacakan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, lanjut. Terima kasih Yang Mulia. Dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang tadi sudah dikemukakan oleh Saudara Boyamin Saiman, maka kami berkenan agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa dan memutus permohonan para pemohon sebagai berikut. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan atau mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji material dalam permohonan akuo. 3. Menyatakan pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto Putusan Nomor 112 PUU XX 2002 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun, tidak berlaku periode sekarang, dalam kurung periodenya Pak Firly Bahuri dan kawan-kawan, dan berlaku untuk periode selanjutnya, tahun 2023-2028. Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, secara singkat ya sudah disampaikan. Namun pada sidang pendahuluan pertama ini acaranya adalah untuk mendengarkan saran ataupun catatan-catatan yang menurut panel nanti perlu menjadi bahan perbaikan di dalam menyempurnakan permohonan ini. Jadi kami harapkan agar kuasa hukum terutama mencatat hal-hal yang disampaikan oleh para Yang Mulia nanti dalam hal perbaikan dari permohonan ini. Namun jelas untuk perbaikan permohonan nanti karena kuasanya sudah ada, tentu nanti kuasanya yang menandatangani ya, karena sudah ada kuasa. Baiklah, untuk itu karena undang-undang mensyaratkan panel harus memberi nasihat, maka untuk pertama sekali saya persilahkan Yang Mulia Dr. Wahidudin Adams untuk memberikan saran dimaksud. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Majelis, Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul, dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Arif Hidayat, dan pemohon Pak Boyamin bin Saiman. Ini masih di Mekah ya Pak? Ya Pak, masih haji reguler 40 hari Pak, jadi sampai tinggal tanggal 31 nih, masih lama. Ya, berangkat tanggal berapa dulu? Juni ya? Tanggal 29 Juni ya. 29, 40 hari lengkap udah. 29 Juni. 29 Juni. Ya, pas hari raya itu. Belum, sorry. 19 Juni Yang Mulia. 19 10 hari sebelum hari raya. Iya, baik ya. 19 ya. Juni. Ya, dan juga kuasa yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.
Mudah-mudahan hajinya mabrur Pak Bonyamin. Amin Pak Wahidudin Adam, yang mulia. Ya. Nah ini saya tanya tadi tanggal berapa berangkatnya? Tanggal 19. 19 lupa. Nah ini suratnya ini permohonannya dimuat tanggal 15 Juni nih. Ya. 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 Sebelum berangkat yang mulia. Belum segera saya berangkat tanda ya. tangani. Ya. Iya. Tapi kita terima 26 Juni 2023 ya. Ya, ya jadi Pak berdasarkan pasal 39 Undang-Undang MK pada sidang pemeriksaan ini saya kira kita semua sudah paham majelis berkewajiban memberikan nasihat untuk nanti bahan pertimbangan disempurnakan permohonan ini ya. Ya pertama tadi saya lihat tanggalnya, maka saya tanya Pak Bonyamin berangkat tanggal 19 katanya ini tanggal 15 Juni ya. Ya. Jadi memang dibuat ya setidak-tidaknya di bawah pengetahuan Pak Bonyamin walaupun itu waktu itu belum ada kuasa ya. Baru berdua ya. Bersamaan itu sebelum berangkat saya tanda tangani surat kuasa juga yang mulia. Oh begitu. Ya, ya betul surat kuasanya 15 Juni tapi dalam pengujian permohonannya belum dicantumkan ya. 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 Jadi ya ini pertama saya juga kaget apa bendol ini dari Pak Bonyamin ini kok hanya 3 halaman begitu ya. Ini apakah memang mau berangkat sudah lagi sudah di asrama haji atau apa ya. Ya, tapi oke lah ya kita ini kan. Jadi perihalnya pengujian pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ya sudah ya. Ya. Sesuai tuntunan pedoman kita di PMK kita yang baru yang 2021 ya Pak ya. Jadi pemohon identitasnya sudah disebutkan ini. Nah, kemudian kerangka yang sudah kita buat yang kedua adalah tentang kewenangan MK ketika kedudukan hukum, yang keempat alasan permohonan. Nah, ketiga di kewenangan MK ya ini masih perlu nanti disempurnakan Pak Bonyamin. Ya, karena ini baru disebut kewenangan MK untuk mengadili pemeriksa perkara ini hanya disebutkan di Undang-Undang Dasar pasal 44C. Nah, kita sudah memberikan guidance itu kewenangan MK memeriksa menguji undang-undang dasar itu ada juga di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di Undang-Undang MK, tidak hanya di Undang-Undang Dasar. Kemudian di Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, ini disebutkan ya, Pak nanti. Ini baru hanya Undang-Undang Dasarnya saja, ya. Nah, kemudian kemudian yang dimohonkan pengujian ini di perihal ini pasal 34 Undang-Undang 30 2002. Nah, lalu di kewenangan MK itu menyebutkan Yunto putusan nomor 112 PUU 20 2022. Namun kemudian disebutkan ya bunyi pasal atau norma yang dimohonkan pengujian itu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi megang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Ya. Nah, kemudian di kedudukan hukumnya ya ini nanti diuraikan legal standingnya kan mengenai kausal perban ya hubungan akibat dari apa yang akan disampaikan. Memang didahului dengan pemohon ini adalah perkumpulan ya. Pemohon 1, pemohon 2 mesti disebutkan juga siapa, tapi belum sampai di sini apa yang sebetulnya dimohonkan ya.
Ya, sehingga di sini diuraikan, dielaborasi lah Pak Bonyamin ya. Sementara kalau pulang dari haji nanti saya kira lebih konsen, lebih eh, terbuka ininya ilham wangsitnya. Ya, jadi bisa disempurnakan ya. Perlu nih di legal standing itu harus dielaborasi betul ya, bahwa pemohon ini punya legal standing ya. Saya kira sudah ada norma-normanya untuk itu yang perlu diikuti. Kemudian di alasan permohonan deposita itu ya betul-betul jadi tadi Pak Bonyamin menyebutkan ini sederhana ya, saya kira tidak disederhanakan ya, karena norma yang dimohonkan pengujian juga ya norma sebuah undang-undang ya. Jadi di alasan permohonan depositanya itu ya harus disebutkan mana putusan MK yang diuji, kemudian ya disinilah kerugian konstitusional yang dialami baik itu potensial ataupun aktual yang dimohonkan pengujiannya ya. Dan yang dijadikan dasar pengujian atau disebut juga batu ujinya ini pasal 27 ayat 1 dan pasal 28 di UUD 45. Betul-betul dipertentangkan atau diuji adu ya pasal yang dimohonkan pengujian ya. Adapun mau dikaitkan nanti dalam uraiannya bahwa dengan putusan MK ya silakan, tapi betul-betul di mana letak inkonstitusionalnya itu pasal itu yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian atau batu ujinya. Nah, saya kira itu nanti perlu pertajam betul. Jadi tidak cukup ya satu yang menyebutkan kita negara hukum, kemudian kerugian dari perpanjangan masa jabatan pimpinan yang disebutkan itu di Yunto putusan MK 112 itu elaborasi lagi gitu ya. Jadi 3, 1, 2, 3 ini ya ya pokoknya, tapi dielaborasi betul ininya di positanya itu ya. Nah kemudian yang terakhir ya ini bukan dalam pokok perkara tapi petitum ya. Ya petitum, kemudian menerima dan atau mengabulkan ya cukup saja mengabulkan ya permohonan para pemohon untuk seluruhnya, karena sudah mengabulkan itu sudah menerima ya. Nyatakan para pemohon memiliki kedudukan hukum ya, kemudian di petitum itu ya ini sepanjang tidak dimaknai, artinya yang bersyarat ya, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki jabatan 5 tahun, tidak berlaku sekarang, apalagi menyebut nama ya, dan berlaku untuk periode selanjutnya. Nah ini diperhitungkan betul, karena norma yang dimohonkan pengujian itu ya adalah yang berbunyi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi megang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Nah, hanya pemohon ini meminta ditambah sebagai syarat dimaknai tidak berlaku periode sekarang, lalu menyebut nama, dan berlaku untuk periode selanjutnya. Nah, lalu menyebut juga batas waktunya 2023-2028. Coba ini nanti diapakan betul terkait dengan petitum yang demikian ini, karena permohonannya itu kan
kait dengan apa pasal 34 itu. Nah, jadi sekali lagi ini nanti jadi bahan pertimbangan apa pemohon untuk kalau disempurnakan sehingga ya nanti dielaborasi hal-hal yang ada di item-item di kewenangan mahkamah, di kedudukan hukum dan di alasan permohonannya, di positanya. Saya kira demikian Pak Ketua, saya kembalikan ke Pak Ketua Majelis. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adam. Selanjutnya saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Arif Hidayat untuk memberikan saran. Baik, pimpinan panel, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adam, Saudara pemohon. Yang pertama saya mau mengklarifikasi dulu ini. Ini Pak Christophorus ini profesinya apa? Kalau advokat, kalau beracara harus pakai toga. Izin Yang Mulia. Iya, apakah prinsipal atau tidak, tapi kalau pengacara harus menggunakan toga. Ya? Jadi lain kali kalau hadir ke sini pakai toga ya. Nah ya, nanti lain kali kalau pakai toga ya. Ya, itu saya tanya itu dulu karena saya baca di sini Pak Christophorus pekerjaan adalah advokat. Kalau advokat harus pakai toga meskipun jadi prinsipal. Ya, itu yang pertama. Kedua begini, membaca permohonan ini, saya ada kesan permohonan ini tidak serius Pak Bonyamin. Kenapa tidak serius? Indikator-indikator yang saya bisa menyebabkan kesan ada tidak serius adalah satu, Pak Bonyamin ini kan sudah beracara malang melintang sebagai dikatakan ahli hukum. Tapi permohonannya kayak begini sehingga tadi Pak Wahiduddin juga menanyakan, ini ke permohonan kok hanya 3 halaman, jadi permohonannya sangat ringkas dan sederhana. Kemudian di dalam sistematikanya, itu tidak menggunakan sistematika PMK kita. Kemudian yang ketiga, petitum ada tapi tidak dianukan petitum, mestinya di situ ada A, kewenangan, B, legal standing, C, posita atau pokok permohonan, dan D, petitum. Itu harus ada begitu. Kemudian yang sangat fatal, ini yang diuji pasal 34 Undang-Undang KPK atau apa yang diuji? Saya tanya. Apa Pak Bonyamin? Kalau lihat perihal ini, maka perihal ini mengatakan pengujian pasal 34 Undang-Undang KPK nomor ini dan seterusnya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan seterusnya tahun 2002 nomor 13 tambahan lembaran negara terhadap undang-undang. Tapi kemudian pada waktu pasal itu dibunyikan, nggak ada bunyinya. Tapi kalau kita melihat di petitumnya, pasal 34 itu nggak bunyi kayak gitu. Jadi yang diujikan itu putusan mahkamah atau undang-undang KPK pasal 34. Suaranya Pak Bonyamin nggak kedengaran, mute itu, unmute itu. Terlalu panas Yang Mulia nampaknya HP-nya. Oh, ya itu yang diujikan pasal 34 atau apa? Yang berkaitan dengan masa jabatan pimpinan KPK 5 tahun Yang Mulia. Nah ya itu apa? Di mana, diatur di mana? Putusan Mahkamah Konstitusi Nah, nomor berarti yang diuji, 112. berarti yang diujikan putusan mahkamah. Iya Yang Mulia kan Mahkamah sekarang disuruh jadi bunyinya, menguji putusan mahkamah sendiri kalau gitu.
Ya enggak, tetap kembali ke pasal 34 karena pasal 34 Loh, sudah kalau berbunyi kembali ke menjadi pasal 34, maka bunyinya begini. Ya. Pengujian pasal 34 yang telah dimaknai oleh mahkamah dalam putusan nomor sekian-sekian-sekian. Kalau pasal 34 bunyinya masa jabatan masih 34, masih 4 tahun kan? 4 tahun, ya betul. Nah sekarang dimaknai dalam putusan mahkamah, dalam putusan yang terakhir tahun 2023 itu dimaknai menjadi 5 tahun. Jadi menyebut perihalnya itu saja salah. Nah kalau perihalnya ini salah, maka hakim Mahkamah Konstitusi bilang ini permohonan kabur, objektum litisnya saja kabur. Nah kalau mau benar, pasal 34 Undang-Undang KPK ini yang telah dimaknai oleh mahkamah menjadi 5 tahun, kan gitu. Ya, ini tadi jadi itu ada kesan saya yang tadi permohonan ini tidak serius dengan indikator-indikator yang terakhir mengenai objektum litisnya saja nggak jelas. Atau ini serius tapi ya harus dikatakan kabur, mau gimana nanti itu. Terus kemudian menyangkut kewenangan. Kewenangan juga seadanya. Kewenangan itu harus mengutip jelas mulai dari Undang-Undang Dasar yang menjadi dasar kewenangan, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan daerah. Peraturan perundangan. Pembentukan. Ya, jadi dasarnya Undang-Undang Dasar pasal 24C. Kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Itu harus dikutip semua. Terakhir ada PMK. Tuh. Kemudian kedudukan hukumnya juga dianukan jelas. Ya, ini sangat sumir sekali. Ya. Kemudian positanya juga begitu. Di mana letak pertentangannya? Antara pasal pasal 34 yang telah dimaknai oleh mahkamah dengan Undang-Undang Dasar di mana letak pertentangannya dengan batu uji atau landasan pengujian konstitusionalnya. Itu enggak disebutkan secara jelas di situ pertentangannya. Kalau begini kita bisa mengatakan, kalau tidak dimaknai gitu kita bisa mengatakan nebis ini pasal 34 itu murni sudah diuji, sudah dimaknai. Tapi kalau yang dimaksud tadi, ya ini tidak bisa idem karena yang diuji adalah pasal 34 yang sudah dimaknai oleh mahkamah. Terus yang terakhir petitumnya. Petitumnya juga harus diubah. Konkretnya itu minta bagaimana? Ya, jadi secara simpulan saya, kalau mau dianggap ini permohonan yang serius, maka harus diperbaiki mulai dari penulisan perihalnya. Kemudian memperbaiki sistematika secara keseluruhan. Kemudian memperbaiki kewenangan, memperjelas kewenangan. Kemudian memperbaiki bagian kedudukan hukum pemohon. Yang berikutnya memperbaiki bagian posita, tunjukkan apa yang sudah dimaknai oleh mahkamah itu bertentangan dengan mana. Ya. Nah untuk itu bisa dibaca pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang tahun 2023 terakhir kemarin itu. Itu putusan nomor berapa? Dipelajari enggak? Pelajari yang mulia 112 tahun 2022. Nah ya itu dipelajari betul pertimbangannya. Dasar pertimbangan kita kenapa mengabulkan sebagian itu harus dibaca betul. Anda mengatakan tadi ada 2 penafsiran. Anda mengatakan penafsirannya berlaku surut. Enggak, tetap itu nanti Anda baca. Berlaku sejak diucapkan, bukan berlaku surut. Nanti coba dibaca itu. Ya, oleh karena itu petitumnya juga nanti harus diubah.
harus diperbaiki. Kalau itu tidak diperbaiki seluruhnya itu, maka ya kita menganggap atau kita anggap bahwa ini permohonan ini gimana, serius atau enggak gitu loh. Mestinya Mas Boyamin harus serius, apalagi permohonannya ini dilakukan selagi masih di tanah suci. Kalau main-main nanti kacau itu, nanti dosanya berkali-kali lipat itu. Ya kan, meskipun iya harus serius betul, apalagi disebutkan tadi Pak Kristoporus ini sudah meninggalkan dunia yang fana, sudah menjadi mandek pandito gitu kan, harus serius memberikan sumbangan saran kepada negara dan bangsa untuk memperbaiki negara dan bangsa, ya harus serius dong, apalagi memperbaikinya dengan niat yang tulus, dengan niat baik di tanah suci, yang satu malah begawan. Itu harus serius, jangan bermain-main begini. Nah, ini kalau ini kesannya, coba malah ada kita itu memberi nasihat, tolong permohonannya diperingkas, tidak sampai 100 halaman lebih, cukup dibuat supaya jelas, bisa dipahami oleh publik karena terbuka untuk umum, dan ini diupload di webnya MK. Sehingga kalau 100 halaman ya mempelajarinya masyarakat publik juga susah. Kalau hakim sih ya sudah terbiasa, banyak sedikitnya dipelajari. Tapi ini kalau ini 3 halaman, ini diupload di Mahkamah Konstitusi. Dan selama ini dalam sejarah Mahkamah Konstitusi, kalau nggak salah ya PP, ya ini permohonan yang paling pendek. Kan kasihan nama Pak Boyamin dan Pak Kristoporus. Nama besarnya kasihan kan, kalau saya melihatnya itu malahan. Oh ini enggak serius, apalagi munculnya dari tanah suci. Ya kan kesannya jadi, waduh ini main-main apa beneran. Nah kalau beneran, kalau main-main itu bisa disebut contempt of court. Badan peradilan dibuat main-main, ini namanya contempt of court itu. Ya, kesannya begitu. Karena ini semua diupload di di webnya Mahkamah Konstitusi. Yang terbuka untuk umum, semua orang bicara banyak, apalagi public figure Pak Boyamin. Ini Pak Boyamin ngajukan ini, wah apa itu, kayak apa sih, lu kok permohonannya kayak gini. Wah kan kesannya juga, wah Pak Boyamin sekarang ini sering main-main ini dengan hukum. Itu ya, saya sebagai orang tua atau dosennya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin kan. Jadi saya membaca ini, aduh Pak Boyamin mabuk nih, kayak gitu malah kesan saya. Loh, ternyata masih muncul di tanah suci, mabuknya di tanah suci berarti ini. Aduh, kacau nanti. Ya, saya harapkan untuk kepentingan publik juga, ya, siapapun yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi, meskipun ini kayak begini hanya 3 halaman, kita tetap menanganinya dengan serius, seluruh proses hukum acara kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka menjadi perhatian para pemohon, tidak hanya Pak Boyamin dan Pak Kristoporus, tapi siapapun, ya kita harus sama-sama menghormati badan peradilan yang merupakan badan peradilan yang lahir karena reformasi. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Yang Mulia Prof. Arief Hidayat. Sudah banyak tadi ya disampaikan Pak Boyamin Saiman dengan Pak Kristoporus Harno yang juga sudah dicatat oleh kuasanya ya. Kalau saya melihat memang permohonan ini yang saya temui memang betul ini yang tersingkat. Pernah ada cuman 5 halaman yang diajukan oleh teman saya dari apa kemarin itu. Tapi yang tersingkat ini dia nih. Nah, juga isinya saya melihat ini memperlihatkan kalau Pak Boyamin bin Saiman ini biasa berpraktek di peradilan umum. Karena apa yang saya lihat isinya adalah argumentasi hukum yang mengcounter pendapat hukum sebelumnya. Artinya itu argumentasinya tidak betul, malah ini. Nah, memang kalau di peradilan umum itu hal yang biasa. Jadi kita mengajukan argumentasi untuk melemahkan argumentasi hukum yang sebelumnya. Nah, di peradilan konstitusi, di Mahkamah Konstitusi yang
yang difokuskan itu adalah kepada norma yang diuji itu. Jadi seperti tadi ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Jadi tidak satu hukum kita bedakan dengan hukum lain, misalnya undang-undang ini kita bedakan dengan undang-undang lain, itu biasa di peradilan umum. Ya, karena memang juga undang-undang kita begitu ya, ada yang tidak sinkron. Jadi enak kita. Tapi kalau di peradilan Mahkamah Konstitusi adalah fokus kita adalah norma itu apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, baik itu norma bisa kata, frasa maupun selengkapnya pasal yang kita mau uji. Kalau dalam hal ini tadi sudah diingatkan, memang pasal 34 itu kita sudah uji di dalam putusan nomor 112 ya. Ada dua pasal itu yang kita uji, pasal 29E dengan pasal 34 ini. 34 ini tersangkut dengan yang dimohonkan pemaknaan masa jabatan yang 4 tahun itu agar dimaknai menjadi 5 tahun. Jadi Mahkamah Konstitusi mengabulkan dengan konstitusional bersyarat, yaitu dimaknai menjadi 5 tahun. Nah, jadi yang diperdebatkan oleh pemohon, saya lihat di situ bahwa itu tidak bisa berlaku pada saat ini. Tentu berlakunya adalah setelah, karena enggak boleh berlaku surut. Itu argumentasinya, intinya. Tetapi dalam hal mengajukan inti daripada permohonan itu harus memenuhi syarat-syarat formil maupun syarat-syarat material. Tentu harus kita berpedoman kepada pertama, yaitu pasal-pasal dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu jelas ada pasal 51 yang telah melahirkan 2 putusan ya, yaitu putusan nomor 06 tahun 2005, putusan nomor 11 tahun 2007 dan yang lain-lain. Itulah yang menjadi pedoman kita untuk menentukan apakah permohonan atau pemohon, baik pemohon prinsipal 1-2 itu punya legal standing apa tidak. Itu yang harus dielaborasi. Di sana itu ada A, B, C, D, E ya. Nah, tolong nanti dilihat itu di 2 putusan itu. Dan kalau di-compare dengan PMK, di PMK kita juga di pasal 4 ayat 2 itu dimuat juga. Jadi kontennya sama, isinya sama. Di 2 putusan yang saya sebutkan maupun di pasal 4 ayat 2 itu sama isinya. Yaitu harus kita jelaskan dulu. Memang hak konstitusional itu ada di dalam pasal ini. Itulah yang menjadi dasar pengujian ya, yang ada di Undang-Undang Dasar. Apakah itu pasal 28, apakah itu pasal 27, apakah pasal-pasal lain, itu nanti baru ditunjukkan di dalam menguraikan legal standing yang berpedoman kepada 2 putusan maupun PMK itu. Itu sangat penting, kalau tidak nanti tidak punya legal standing. Selain dari tadi jangan sampai dianggap nanti ini kehilangan objek ya. Tentunya di perihal inilah yang harus dilengkapkan, tadi sudah disebut ya, pasal 34 Undang-Undang KPK sebagaimana telah dimaknai oleh putusan nomor 112. Nah, itu lebih kena lagi. Kemudian ini Pak Bonyamin Saiman ini kan sebagai ketua daripada perkumpulan MAKI ya. Inilah yang perlu juga ditelusuri di anggaran dasar maupun di anggaran rumah tangga. Boleh nggak sendiri Pak Boyamin ini maju? Karena di setiap anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu bisa berbeda-beda. Ada yang hanya ketuanya juga sendiri sudah boleh maju, ya. Tetapi ada juga yang mengatakan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga harus bersama-sama dengan sekjen. Bahkan ada juga yang harus bersama-sama dengan bendahara. Jadi tolong ditelusuri nanti di anggaran dasar, anggaran rumah tangga MAKI itu yang sudah disahkan oleh notaris di kota mana itu tadi, di Jawa Timur itu, apakah di situ disebutkan bahwa cukup Pak Boyamin Saiman ini sebagai ketua ya, sebagai ketua sudah kompeten atau sudah berhak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga itu mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.
Kalau Pak Christophorus ya karena ini hanya advokat tentunya nanti dihubungkan syarat-syarat Pak Christophorus itu untuk menjadi calon anggota komisioner KPK. Nah itu yang perlu dielaborasi karena ada rencana pada tahun ini, harusnya itu lebih dielaborasi nanti. Tahun ini rencana saya memujuk, tapi karena dimundur 1 tahun sehingga saya tidak berhak lagi, tidak memenuhi syarat lagi untuk mengajukan diri sebagai anggota KPK, saya ulang, komisioner KPK, kira-kira begitu nanti. Jadi 2 ini personel atau 2 pemohon ini, 1 sebagai badan hukum ya atau organisasi, 1 sebagai warga negara. Nah, di kewenangan tadi sudah disebutkan. Nah, tinggal nanti di terakhir itu nanti ada dicantumkan PMK selain Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, nanti akhirnya disebut PMK. Oleh karena itu Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili permohonan ini. Itu nanti di kewenangan. Nah, kedudukan hukum itu mengacu kepada 1 tadi Pak Boyamin Saiman sebagai ketua, apakah sudah berhak mewakili organisasi yang dipimpinnya atau harus ditambah dengan jabatan yang lain. Kemudian pasal 5 saya ulangi, pasal PMK yaitu pasal 4 ayat 2 itu, ataupun juga menggunakan 2 putusan yang sudah saya sebutkan. Demikian juga di dalam alasan-alasan permohonan, tentunya berapa harus tegas ya dasar pengujiannya itu tadi, apakah hanya 27 pasal 27 ayat 1 atau 28 ayat sekian, itulah yang dipertentangkan dengan norma ini. Itulah yang harus diuraikan di dalam alasan-alasan permohonan ini supaya nanti mahkamah yakin bahwa memang terjadi pertentangan antara norma ini dengan Undang-Undang Dasar, sehingga disimpulkan nanti oleh permohonan ini benar bahwa norma yang sudah dimaknai oleh mahkamah itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi ini harus betul-betul jeli ya, karena ada rambu yang harus dijelaskan lagi. Karena ini sudah pernah dimajukan, apakah apakah tidak kena dengan nebis idem apa tidak. Itu nanti harus diuraikan pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, apakah dasar pengujiannya berbeda, apakah alasan-alasan permohonannya berbeda, itu nanti pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 89 PMK, 87 yang mulia. Ya. Pasal 87 PMK, di situ nanti harus diuraikan bahwa permohonan ini berbeda dari permohonan yang sebelumnya, baik karena dasar pengujiannya yang berbeda maupun alasan-alasan konstitusionalnya yang berbeda. Itu nanti perlu dijelaskan sebelum alasan-alasan permohonan atau sebelum posita ya. Nah, kemudian terakhir mengenai petitum. Di sini dalam pokok perkara, karena biasanya kalau disebut dalam pokok perkara karena ada hal lain yang mungkin dipertimbangkan, sebetulnya di sini tidak ada kan? Karena tidak ada permohonan provisi misalnya. Maka cocoknya ini tidak perlu pakai dalam pokok perkara karena tidak ada di sini bagian provisi yang mungkin membedakan ya. Jadi langsung kepada petitum saja. Petitum menerima atau mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sedangkan yang kedua ini tidak perlu karena ini legal standing nanti dalam pertimbangan tersendiri itu. Sedangkan poin keempat di sini, tapi saya lihat harusnya poin 3 ini barulah di sini apa yang dimintakan. Oh, pasal 34 Undang-Undang KPK sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 112 ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika tidak dimaknai misalnya apa yang dimintakan. Kalau itu dinyatakan berlaku pada saat ini melainkan berlaku pada tahun
2023 dan seterusnya. Dan satu lagi jangan lupa mohon agar putusan ini didaftarkan di Berita Negara. Itu biasanya Pak Boyamin kan sudah sering Pak Boyamin di sini. Kok ini kok yang hal-hal seperti itu enggak luput dia ya. Baiklah, karena mungkin nggak konsentrasi ya, mungkin konsentrasinya sudah ke Tanah Suci pada saat itu, jadi hingga permohonan ini kurang tadi istilahnya Pak Yang Mulia Prof. Arief itu tidak serius katanya, kira-kira begitu. Ada kesan tidak serius. Nah, mungkin itu karena berbagai kondisi ya barangkali ya. Tapi walaupun demikian ada waktu masih untuk memperbaiki ya. Persilahkan. Nanti ada waktunya perbaikan karena itu nanti diberikan. Yang penting sudah dicatat apa yang sudah disarankan dan juga itu nanti ada rekaman risalah sidangnya nanti sebagai pelengkap, nanti siapa tahu kurang mencatat ada nanti risalahnya. Nah, sebelumnya apakah ada komentar atau tanggapan? Izin Yang Mulia Pak Manahan dan Pak Wahyudin dan Pak Arief. Kami tadinya awalnya memang itu berdasar pernyataan Pak Mahfud MD yang mengatakan bahwa pemerintah sebenarnya tidak setuju tapi patuh. Terus DPR, Pak Sulsani segala macam mengatakan tidak setuju, sehingga memang kami tergesa-gesa membuat permohonan ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua, apakah tidak cukup, meskipun saya tetap akan menerima nasihat itu, dengan pola di kewenangan mahkamah poin 3 itu saya juntokan gitu. Sebenarnya pasal 34 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, junto putusan nomor 112 PUU 2022, sehingga berbunyi yang itu saya tulis di situ, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Terima kasih. Baik, sementara pemaknaan itu harus lengkap ya, sebagaimana adanya putusan itu, bagaimana norma yang sudah dimakna itu, seharusnya itulah yang harus dicantumkan dalam permohonan norma yang diuji itu. Baik, masih ada sedikit dari Yang Mulia Prof. Arief, persilakan. Ini bukan di prinsipal tapi ini hadir Pak Boyamin dan para pemohon yang lain. Silakan berdiri supaya ini tamu kita yang magang di Mahkamah Konstitusi, mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Islam Jakarta ya, UIN Jakarta. Ya. Jadi ini Pak Boyamin kan sangat terbuka untuk umum ini, mahasiswa nanti ini mahkamah permohonannya 3 halaman kayak begini diperlakukan serius ya. Para mahasiswa selamat datang ya. Terima kasih Anda magang di mahkamah. Tolong dipelajari betul ya. Ini semua dijadikan pengalaman, Anda sudah pernah magang di sini bahwa mahkamah itu apapun permohonan pasti akan ditanggapi dan direspon secara serius sesuai dengan undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Baik, Yang Mulia, permohonan saya kembalikan. Silahkan duduk kembali. Baik. Tadi memang sudah diingatkan, cuman karena saya tidak melihat mereka, biasanya di depan, saya kira tadi di depan. Baiklah. Untuk mahasiswa-mahasiswi tolong nanti diperhatikanlah ya, tapi tidak perlu menjadi istilahnya itu bahan perdebatan nanti di mahasiswa atau di kampus. Baiklah, kami kira Yang Mulia masih ada? Cukup. Baik. Karena pemeriksaan untuk hari ini kita anggap sudah selesai, namun sebelumnya saya umumkan bahwa perbaikan ini dapat dilakukan sampai dengan tanggal 24 Juli 2023. Ya, itu maksimumnya, tapi kalau mau lebih cepat juga boleh. Dan perbaikan ini boleh dilakukan dengan hard copy maupun soft copy yang harus diterima paling lambat jam 10 WIB di tanggal 24 Juli tahun 2023 itu. Sudah jelas ya? Baik, sudah dicatat. Saya ulangi, tanggal 24 Juli 2023, paling lambat jam 10 WIB. Baik, oleh karena tidak ada lagi, kita anggap pemeriksaan sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup. Hadirin dimohon berdiri.
Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 68 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan untuk perkara nomor 66 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023. Terima kasih, selamat sore.